Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara podcast Kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI Polewali Mandar. Saat ini yang ada di samping saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI Polewali Mandar, Bapak Habibur Rahman. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik Pak Sony. Kita harus baik, tiap hari harus baik. Alhamdulillah Pak. Dengan adanya peningkatan COVID ini Pak, bagaimana Pak protokol kesehatan yang diterapkan di kantor Migrasi non TPI Polewali Mandar ini Pak, yang sudah Bapak terapkan Pak untuk tersebut? Terima kasih Pak Sony. Jadi untuk pelaksanaan penanggulangan COVID, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Polewali Mandar telah melaksanakan rencana-rencana pencegahan penyebaran COVID-19. Terus terang pandemi ini sudah cukup lama kita alami dan memang kita tidak berkeinginan dampaknya ada di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Polewali Mandar. Jadi Kantor Imigrasi Polewali Mandar selama ini telah mengantisipasi penyebaran COVID ini dengan membuat protokol kesehatan yang sangat-sangat selektif dan diterapkan di seluruh kantor imigrasi, bukan hanya di Polewali, di seluruh Indonesia juga menerapkan protokol COVID. Jadi kalau Pak Sony lihat kantor kita sekarang sudah menerapkan hal itu. Seperti di depan kita sediakan tempat mencuci tangan sebelum masuk, terus diperiksa suhunya, terus di dalam juga ada physical distancing, terus bagaimana juga pelayanan itu diberikan dengan membatasi tentunya jarak antara pemohon dengan petugas, sehingga interaksinya tidak langsung akan menyebabkan penyebaran COVID. Jadi mungkin langkah-langkah itu kita terapkan dan kita jamin untuk seluruh pengguna layanan keimigrasian bahwa Anda kami lindungi di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Polewali Mandar. Begitu Pak Sony. Oh, terima kasih Bapak. Mungkin ini walaupun COVID tapi tetap semangat untuk WBK Pak ya. Harus menuju, kita Pak, ya, kita ya. harus tetap semangat. Oh iya. Karena kita abdi negara yang harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Ini Pak, ini kan kita menuju zona ZI, zona integritas dan WBK nih Pak. Apa aja sih Pak yang sudah dilaksanakan oleh Kantim ini Pak? Jadi zona integritas menuju WBK ini adalah salah satu bentuk dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di satker pemerintah. Jadi kebetulan tahun 2020 ini kantor imigrasi Polewali Mandar salah satu satker yang diusulkan untuk mengikuti konstelasi menuju wilayah bebas korupsi. Tentunya bukan hanya sekedar usulan, harus dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan yang menuju pembangunan zona integritas itu sendiri. Jadi kalau Pak Sony dan teman-teman sekalian, masyarakat Polewali Mandar berkunjung ke kantor imigrasi, pasti akan merasakan perubahan-perubahan pada kantor imigrasi. Baik itu dari segi kebersihannya, kepastian persyaratannya, layout ruangannya, terus keramah tamahan. Mudah-mudahan ada perbedaan. Jadi yang kami lakukan selama ini membuat masyarakat nyaman. Masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan keimigrasian. Selain datang langsung untuk mendapatkan informasi, bisa juga melalui website karena kami juga sudah mengaktifkan, mengoptimalkan website dan media center sebagai sarana menginformasikan seluruh program pembangunan zona integritas. Nah, kalau terkait dengan prasarana, yang pasti kami akan membuat masyarakat nyaman mendapatkan pelayanan. Kalau misalnya teman-teman semua datang ke Kandim Polewali, ruangan pelayanan sudah kami buat senyaman mungkin, dengan tentunya dengan memperhatikan jarak antar pemohon dengan petugas. Selain itu, kalau dulu alurnya bolak-balik, sekarang alur pelayanan kami satu arah.
Jadi one in, one out. Sudah Jadi enak, tidak Pak, ya. ada lagi yang bolak-balik datang dan sebagainya. Dan yang paling penting pelayanan kami sekarang terukur. Jadi segala sesuatu itu ada kepastian. Bukan hanya kepastian waktu, tetapi kepastian juga terkait dengan biaya, terkait dengan pengurusan keimigrasian. Mungkin itu, Pak Sony. Oh, mungkin Pak ada fasilitas atau program unggulan apa aja Pak yang Nah, Bapak ini kan Pak lah istilahnya untuk kalau mendobrak ini kalau Pak. kalau unggulan, kalau kita berbicara unggulan, pasti program ini paling tidak akan menyentuh dan memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kalau Pak Sony menanyakan apa sih unggulan kantor imigrasi Polewali Mandar, kita ada 5 program unggulan. Jadi 5 program unggulan ini akan kita ajukan sebagai program unggulan Kadin Polewali Mandar dalam rangka mendapatkan sertifikasi wilayah bebas korupsi. Yang pertama itu terkait dengan media center. Media center yang di dalamnya ada podcast. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat kita lagi berbicara di podcast ini adalah unggulan dari kantor imigrasi Polewali Mandar. Selain dengan media center itu di dalamnya ada aplikasi Simandar. Jadi sistem manajemen data keimigrasian dari Kadin Polewali Mandar. Jadi itu yang membuat seluruh data-data terkait dengan pelayanan keimigrasian di Kadin Polewali Mandar. Baik itu data-data terkait dengan permohonan paspor, izin tinggal, pengawasan, sampai dengan kegiatan-kegiatan kefasilitatifan atau ketatausahaan. Jadi aplikasi itu menghimpun data keseluruhan dan bisa diakses oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor imigrasi Polewali Mandar. Jadi kalau misalnya masyarakat Polewali Mandar ingin mendapatkan informasi, dia bisa langsung bisa mengunjungi website, Facebook, Instagram, Twitter yang ada di media center kami. Semua media online Pak ya. Semua media online. Jadi informasi itu bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Polewali Mandar untuk mengetahui apa yang mereka ingin ketahui. Selain itu juga media center itu sebagai sarana kantor imigrasi Polewali Mandar untuk menginformasikan sejauh mana sih pelaksanaan tugas dari kantor imigrasi Polewali Mandar yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat, sehingga itu sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kami kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Itu yang pertama terkait dengan media center dan podcast. Terus inovasi yang kedua terkait dengan pelayanan kelompok rentan. Nah, pelayanan ini dikhususkan kepada orang lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, dan kaum disabilitas. Jadi di kantor imigrasi Polewali Mandar itu ada pelayanan khusus untuk kelompok rentan yang ramah HAM, yang dibedakan dengan pelayanan kepada masyarakat biasa. Jadi kalau teman-teman masyarakat Polewali Mandar datang ke sini dengan kriteria tersebut, maka pelayanan akan dikhususkan dengan ada ruang tunggu khusus yang cukup sangat representatif, ada loket khusus, dan yang paling penting, kalau untuk kaum kelompok rentan, ada fasilitas khusus antrian non-online. Artinya teman-teman yang misalnya kaum disabilitas bisa datang langsung tanpa adanya antrian online. Kita kasih program khusus untuk pelayanan kegiatan tersebut. Dilayani Pak ya. Langsung dilayani. Itu terkait dengan pelayanan kelompok rentan. Dan yang ketiga, pelayanan terkait dengan paspor yang sudah selesai. Jadi teman-teman yang sudah selesai mengurus paspor, maka di Kadin Polewali Mandar itu ada program namanya 3 menit. Lebih cepat daripada teman-teman menulis chat untuk gebetan. Itu slogannya. Jadi lebih cepat, bapak-bapak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak usah menunggu lama. Dalam waktu 3 menit paspor sudah diserahkan, paspor yang sudah jadi itu diserahkan kepada pemohon. Kalau kami tidak bisa sesuai dengan target itu, maka kami akan memberikan kompensasi kepada Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian.
Nah, itu yang ketiga. Keempat itu terkait dengan pelayanan 3 hari. 3 hari kerja. Jadi sesuai dengan SOP 3 hari kerja itu paspor selesai dalam 3 hari kerja. Artinya kami memberikan kepastian kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahwa pelayanan paspor kami terukur, sudah bisa diprediksikan kapan paspor itu selesai dengan kepastian waktu dan biaya. Itu yang keempat. Dan kelima yang terakhir itu adalah pelayanan terkait dengan pelayanan keimigrasian khusus, artinya kami menjemput bola untuk yang sakit. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman semua apabila ada saudara, keluarga yang sakit dan memerlukan paspor, kami akan on the spot, akan mendatangi saudara, keluarga, dan sahabat-sahabat dari teman-teman semua untuk dilayani paspornya di tempat dengan tim dari kantor imigrasi Polewali Mandar. Mungkin itu inovasi dari kantor imigrasi Polewali Mandar. Terima kasih Bapak, semoga inovasi tadi dapat meningkatkan semangat. Amin, amin. Mudah-mudahan itu salah satu cara kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Ada satu lagi nih Pak, pertanyaan Pak, terkait ini pemulangan yang lagi rame-rame nih Pak, pemulangan PMI dari Malaysia nih Pak. Kan sebelum-sebelumnya nih, kan orang Mandar dan sekitar Sulawesi ini banyak yang mencari nafkah lah sebagai PMI di Sabah ini Pak. Biasanya kan kalau pulang itu atau berangkat melalui Nunukan kemudian ke Parepare. Saya dengar ini Pak, bahwa ada inisiasi dari gubernur, dari kantor imigrasi juga Pak, untuk membuka pelabuhan internasional Tanjung Silopo itu Pak. Bagaimana Pak hal-hal tersebut Pak? Dari secara keimigrasian itu Pak. Jadi gini, memang benar ada suatu rencana dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan operasional pelabuhan domestik Tanjung Silopo. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas setelah datangnya Ketua BNP 2 TKI dari Jakarta ke kita. Memang benar dahulu direncanakan pembukaan Tanjung Silopo itu menjadi pelabuhan internasional itu sebelum pandemi untuk memberikan pelayanan keberangkatan dan kedatangan warga negara kita dari negara jiran. Nah, terakhir kemarin pada minggu kemarin sudah dibahas terkait dengan rencana pemulangan pekerja migran Indonesia MPI itu sebanyak 110 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Silopo sebagai tempat pelabuhan kedatangan. Jadi memang perlu kesiapan dari kantor imigrasi untuk rencana pemulangan TKI kita. Karena sebenarnya kantor imigrasi Polewali Mandar itu bukan tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi ada izin-izin khusus yang harus diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan izin clearance keimigrasian di pelabuhan Silopo di Polewali Mandar. Nah, terkait dengan hal tersebut, secara prinsipnya kantor imigrasi pasti sangat mendukung kegiatan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu. Karena memang menjadi tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor imigrasi itu menyelesaikan clearance keimigrasian apabila dibukanya pelabuhan Silopo sebagai pelabuhan internasional. Kemarin sudah dilakukan rapat-rapat secara intensif, dimulai di kantor gubernur di Sulawesi Barat di Mamuju, dan terakhir dilakukan di pelabuhan Silopo itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Polewali Mandar khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Terus terang karena ini juga sebagai bentuk perlindungan kita terhadap warga negara Indonesia.
Mungkin itu Pak Sony. Jadi mudah-mudahan saja, doakan saja ke depan Pelabuhan Silopo itu dapat berfungsi dengan baik, karena nanti juga dampaknya juga terkait dengan Kabupaten Polewali Mandar ini juga, karena menjadi salah satu pintu gerbang keluar masuknya warga negara Indonesia dan warga negara asing dari Polewali ke Malaysia. Mudah-mudahan berkat dukungan seluruh masyarakat Polewali Mandar semuanya bisa terlaksana dengan baik, Pak Sony. Jadi itu Pak Sony, perkembangannya Pak Sony. Terima kasih Bapak atas informasi terkait tadi protokol kesehatan, siapan WBK, dan juga siapan kantor imigrasi dalam menjalankan program pulangan PMB tersebut. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin, 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 amin. Tetap semangat terus, Pak. Tetap semangat. Mungkin ini ada harapan saya untuk teman-teman di Polewali Mandar. Kalau misalnya kita di tambahan Pak Sony, ini ada program dari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan izin paspor. Izin paspor. Jadi kalau misalnya ada dari instansi-instansi pemerintah, terus misalnya dari swasta, dari BUMN, bank dan sebagainya yang memerlukan pelayanan paspor, tentunya dengan jumlah kuota misalnya 40 atau 50, bisa menghubungi kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Polewali Mandar, dan tim kami akan melaksanakan proses tersebut di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi program ini bisa dikatakan program jemput bola dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini sebagai bentuk pelayanan terbaik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bisa mengantisipasi penyebaran COVID. Artinya kita memberikan pelayanan, mendekatkan ke tempat sehingga masyarakat tidak berduyun-duyun pergi ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Polewali Mandar. Mungkin itu Pak Sony sebagai tambahan Pak Sony. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kepada para pemirsa yang menonton channel ini, ya kepada para penduduk yang ada di Polewali khususnya atau yang sekitar Polewali. Bukan hanya di Polewali Pak Sony, karena wilayah kantor ini, saya lupa tadi, wilayah kantor imigrasi Polewali Mandar ini mencakup Polewali, Mandar, Mamasa, dan Majene. Jadi ketiga daerah itu silahkan berkunjung atau kami yang mengunjungi teman-teman sekalian. Ya, terima kasih atas supportnya dari Bapak Kakanim ini. Semoga ya kita selalu sehat Pak. Amin, 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 amin. Ya, salam sehat selalu. Ini kantor imigrasi ini Magasing Maladeni. Magasing Maladeni. Terima kasih.